penting ya. Bakteri gram negatif ini cukup banyak sekali ya yang menyebabkan penyakit. Jadi nanti mungkin akan saya jelaskan beberapa saja. Nanti adik-adik bisa dibaca lagi yang lainnya di referensi yang saya bagikan di WhatsApp ya. Oke, ini adalah tabel yang kemarin saya tampilkan juga, yaitu pembagian bakteri berdasarkan bentuk dan gramnya. Ya, sekarang kita fokus ke bakteri gram negatif ya. Jadi bakteri gram negatif itu banyak sekali ya, cukup banyak yang menyebabkan penyakit pada manusia dibandingkan dengan gram positif. Ya, jadi dia untuk yang kokus itu ada Neisseria dan Moraxella. Yang rod ada dari dari Enterobacteriaceae, dari family Enterobacteriaceae, kemudian Haemophilus, Bordetella, Legionella, Yersinia dan sebagainya ya. Kemarin sudah saya tampilkan ini, mungkin kita bisa skip saja. Oke, kita mulai dengan bakteri yang pertama yang sering menyebabkan penyakit pada manusia ya. Bakteri ini merupakan gram negatif kokus ya. Dia bentuknya berpasangan, diplococcus ya. Jadi berpasangan dua-dua, bentuknya mirip dengan gini ya, seperti kacang ya, jadi bin ini berdua ya, jadi selalu berpasangan dua-dua seperti ini. Nah, dalam pengecatan ya, jadi ini Neisseria, jadi ada dua Neisseria yang sering menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Neisseria gonorrhoeae ya, dan Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrhoeae ini penyakit yang diserang adalah paling banyak adalah saluran genitouri ya. Jadi penularannya pun sebagian besar dari sexual intercourse, atau ini adalah salah satu penyakit STD ya, sexual transmitted disease. Jadi Neisseria gonorrhoeae ini gram negatif Diplococcus ya. Kalau kita ambil spesimen, dia selalu sering sekali berada di dalam sel polimorfonuklear ya. Jadi seperti yang diketahui, sel polimorfonuklear itu adalah sistem imun kita ya. Jadi bakteri ini hidupnya intraseluler ya. Jadi obligat intraseluler. Dia tidak bisa hidup di luar tubuh manusia ya. Tidak bisa di luar sel, maksud saya, tidak bisa hidup di luar sel ya. Ya, sebagian besar seksual kontak ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi gambarnya seperti ini penampangnya. Jadi bakterinya bukan yang besar-besar ini ya, yang besar-besar ini adalah nukleus dari PMN ya. Jadi ini bulatan sitoplasmanya, ini nukleusnya. Bakterinya itu ini ya. Jadi ini PMN ya, polimorfonuklear, yang isinya bakteri Diplococcus yang kecil-kecil ini. Kalau kita perbesar jadi seperti ini ya. Ini nukleus dari polimorfonuklear, ini adalah Diplococcus. Jadi dia dua-dua ya. Neisseria gonorrhoeae ya. Neisseria gonorrhoeae ini penyebab penyakit gonorrhea atau dikenal dengan GO ya. Jadi strukturnya yang ini virulen faktornya itu adalah pilinya. Pili ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu pili. Jadi Neisseria gonorrhoeae memiliki 20 gen ya. Jadi 20 gen yang menyandi pili. Jadi ada sekitar 20 pili yang jenis pili yang dia miliki ya. Kemudian dia jadi untuk Neisseria gonorrhoeae itu ada yang patogen, ada yang tidak patogen. Yang tidak patogen dia tidak memiliki gen penyandi pili. Jadi dia tidak memproduksi pili ya. Nah, bagaimana pili itu terekspresi ya. Jadi di sini di kanan ini adalah gen ya. Contohnya pili yang gen yang menyandi pili A, pili B, pili C ya. Jadi ini silent ya.
silent. Jadi tidak diekspresikan. Ini adalah promotor region ya. Jadi promotor itu artinya yang memulai ekspresi suatu gen ya. Ini expression locus ya. Jadi kalau mau dia pilih A yang dikeluarkan ya, tentu dengan sense tertentu ya, rangsangan tertentu dari lingkungan, Neisseria gonorrhoeae ini akan mengeluarkan mengaktifkan gen pilih A-nya ya, jadi dia akan dipindah ke sini ke belakang promotor agar bisa diekspresikan. Jadi stop pilihnya di sini ya. Nah, jadi dia silent. Tidak semua jenis pilih diproduksi. Jadi tergantung lingkungannya dia diproduksi ya. Nanti ke sini ya kalau mau diekspresikan pilihnya yang dari silent gen dari stoknya lah kita bilang akan ke belakang promotor agar bisa diekspresikan. Begitu regulasinya. Ini adalah gejala klinisnya. Seperti yang saya bilang tadi dominan adalah genitourinary tract infection ya. GTI infection ya. Kemudian bisa juga rectal infection itu karena terkait juga ya yang rectal intercourse. Kemudian ada pharyngitis, oral intercourse ya. Ini ya 1 sampai 3 ini penyebaran karena include di STD ya, sexual transmitted disease. Kalau yang 4 ini diturunkan dari ibunya. Jadi bayi yang lahir dari ibu yang menderita gonore itu rentan matanya terkena oftalmia, gonococcal oftalmia ya. Jadi kalau tidak segera diobati bisa menimbulkan kebutaan. Biasanya muncul pada 2 sampai 5 hari setelah bayi itu dilahirkan ya. Jadi bisa menyebabkan penyakit sistemik namun jarang ya. Ya ini contohnya gonococcal oftalmia, jadi ada sekret purulen pada mata bayinya, yang ini discharge dari urethral discharge ya, jadi keluar nanah dari uretranya ya. Biasanya ini terakumulasi pada pagi hari, jadi karena malamnya dia tidur, dia terakumulasi pagi-pagi baru kencing, baru bangun itu sangat nyeri sekali ini ya. Diagnosis laboratoriumnya diidentifikasi dalam kondisi aerob ya dan memerlukan CO2 ya. Untuk Neisseria gonorrhoeae dia tidak menggunakan carbon source atau dia tidak memetabolisme glukosa. Dia menggunakan glukosa tapi tidak maltose, laktos atau sukrose ya. Dia menggunakan carbon source dari glukos ya. Untuk gold standarnya gonorrhoeae ini ditanam di media namanya Thayer Martin. Jadi Thayer Martin itu adalah agar coklat. Agar coklat itu adalah agar darah yang dimatangkan. Jadi bikinnya itu dari darah sheep ya, darah domba. Itu kalau darah segar itu namanya blood agar. Kalau darahnya dimasak, jadi jadinya warnanya hitam, bukan agak coklat itu bukan dibikin dari silver queen ya, bukan. Jadi dibikin dari darah yang dimasak, jadi warnanya coklat, apa namanya agar coklat. Kalau agar darah itu agak dibuat dari darah, tapi darahnya darah segar, jadi darahnya tidak dimasak ya. Itu bedanya. Kalau menggunakan agar coklat saja. Karena seperti yang adik-adik ketahui, genitouri itu kan seperti kebun binatang ya. Banyak ada bakteri, jenis bakteri di sana. Jadi itu akan ada kontaminasi. Jadi yang besar-besar ini adalah kontaminasi. Jadi koloni yang besar ini, ya ini koloni ya, jadi ditanam di atas plate agar. Ini koloni yang besar-besar ini adalah kontaminasinya. Neisseria gonorrhoeae sendiri koloninya kecil-kecil seperti ini. Ya, ini ya kecil-kecil ini adalah koloninya, yang besarnya adalah kontaminasinya. Namun apabila ditanam di Thayer Martin, karena Thayer Martin mengandung antibiotika, vancomycin, colistin, trimetoprim, dan nystatin, jadi bakteri kontaminan ini tidak bisa hidup. Ya, sedangkan Neisseria gonorrhoeae bisa hidup, ya, karena dia resisten terhadap antibiotika ini. Jadi hanya dia yang hidup.
Jadi lebih terseleksi ininya ya apa namanya yang tumbuh di sini. Hanya yang di Thayer Martin hanya tumbuh Neisseria gonorrhoeae. Ya, jadi makanya dia adalah gold standar untuk diagnosis infeksi Neisseria gonorrhoeae. Lagi satu Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis dia ada serogrupnya lebih dari 13. Serogrupnya dilihat dari kapsul polisakaridanya. Ya, jadi kapsulnya dia ada lebih dari 13 jenis ya. Kemudian dia dibagi menjadi lebih dari 20 serotype ya. Yaitu serotipenya dilihat dari jenis outer membran proteinnya. Itu adalah cara untuk mengidentifikasinya. Ya makanya untuk hepatitis untuk vaksin Neisseria meningitidis ini ya itu harus biasanya apa namanya strainnya itu terdiri dari banyak serogrup ya dalam satu vaksin itu dari banyak serogrup agar spesifik untuk semua jenis strain karena kalau satu saja ya nanti terinfeksi strain lain ya tidak ada kekebalan ya jadi strainnya bisa 13 ya strain. Oke. Ya ini sama ya, Neisseria meningitidis juga dia hidupnya intraseluler, hidupnya berpasangan, Diplococcus dia biasanya ditemukan di dalam sel polimorfonuklear yang berpasangan ya. Neisseria meningitidis menyebabkan seperti namanya, menyebabkan meningitis ya, meningitis pada bayi ya, pada bayi itu kan anak berusia di bawah 1 tahun itu namanya bayi ya itu adalah ini adalah penyebab pertama meningitis paling banyak ya pada bayi adalah Neisseria meningitidis. Meningitis, kenapa dia bisa menyebabkan meningitis? Karena bakteri ini bisa melewati blood-brain barrier, sawadara otak ya. Kemudian ada gejala tambahannya bisa berupa teki dan purpuric rash kayak gini ya. Kemudian bisa terjadi septikemia sekitar 30%. Apabila sampai terjadi septikemia itu artinya bakterinya menyebar ke seluruh tubuh sistemik, itu bisa mengancam nyawa ya. Ini gejala khasnya meningitis dengan gejala purpura seperti ini ya. Dilihat dari laboratorium ya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana membedakan Neisseria meningitidis dengan Neisseria gonorrhoeae? Ya itu kan sama ya, sama-sama Neisseria. Itu ada bedanya, yaitu Neisseria meningitidis dia menggunakan maltus ya, jadi dia memetabolisme maltus. Jadi ini jadi hasilnya kalau tidak ada bakterinya, apa namanya sukrus ini berwarnanya merah ya, merah. Semuanya warnanya merah. Apabila di metabolisme, jadi metabolisme itu akan menghasilkan asam akan mengakibatkan warna merah ini menjadi kuning. Jadi yang berubah menjadi kuning itu artinya zat di dalamnya digunakan oleh bakteri itu ya. Jadi terlihat di sini bahwa Neisseria meningitidis selain menggunakan glukos juga menggunakan maltus sebagai carbon source-nya. Carbon source itu untuk hidup ya. Kalau kita nasi, carbon source kita nasi ya. Kalau orang di Papua carbon source-nya sagu mungkin seperti itu ya. Jadi ini ya. Oke, ini carbon source-nya Neisseria meningitidis dari glukos dan maltus, sedangkan dari gonorrhoeae glukos saja. Jadi di sini perbedaannya. Vaksin untuk Neisseria meningitidis ada, untuk gonorrhoeae tidak ada ya, belum ada ya. Kemudian Neisseria meningitidis tidak memproduksi beta laktam ya, jadi dia sensitif terhadap antibiotika ya, jadi tidak bisa ditanam di Thayer Martin, dia tidak tumbuh. Ini ringkasannya Neisseria, jadi ini ya kidney bean ya, jadi seperti kacang ya bentuknya. Berdua-dua, kemudian dioksidasi positif dan lain sebagainya. Ya, yang penting sini adalah pyogenik. Ya, infeksinya pyogenik, menghasilkan nanah ya. Kalau kena di mata, matanya bernanah. Kalau kena di genituri, seperti gambar tadi bernanah di itunya ya.
Kemudian menyebabkan meningitis, meningosemia anemia untuk Neisseria meningitidis. Pengobatannya lini pertama adalah penisilin G ya. Namun penisilin G ini perlu di note bahwa resisten terhadap penisilin G sudah mulai ada. Jadi tetap dilakukan sensitivity test ya untuk menentukan terapi definitif. Namun tentunya sebelumnya bisa diberikan terapi empirik dengan pilihan utama adalah penisilin. Kedua adalah cefotaxime dan ceftriaxone. Kenapa cefotaxime dan ceftriaxone? Karena cefotaxime dan ceftriaxone ini bagus penetrasinya menembus sawah darah otak. Mengingat ini adalah infeksi di meninges ya. Jadi obatnya harus bisa menembus blood-brain barrier ya. Untuk Neisseria gonorrhea itu pilihan pertamanya adalah yang uncomplicated ceftriaxone dan doxycycline. Ya, kenapa diberikan doxycycline? Karena biasanya dia dikombinasi ini karena biasanya juga koinfeksi dengan penyakit-penyakit STD yang lain ya. Seperti contohnya chlamydia, itu dia biasa koinfeksi, makanya dia biasanya dikasih dua-duanya, ceftriaxone kombinasi dengan doxycycline. Oke. Kemudian untuk Ophthalmia neonatorum ya, pilihannya adalah ceftriaxone, erythromycin dan silver nitrate ya. Ini yang satu ceftriaxone diminum ya. Kemudian yang dua ini erythromycin dan silver nitrate atau perak nitrat ini ditetes di matanya ya. Oke, ini adalah pilihan terapi untuk Ophthalmia neonatorum. Sekarang kita ke enteric rot gram negatif, yaitu bakteri gram negatif batang yang enteric. Enteric itu artinya banyak ditemukan atau hidupnya di saluran cerna ya. Ini cukup banyak ya, seperti Campylobacter, Enterobacter, Escherichia, Helicobacter, Klebsiella, Proteus ya, dan lain sebagainya. Kita bahas mungkin yang penting. Di sini E. coli. E. coli itu ya seperti yang adik ketahui, dia adalah bagian dari flora normal ya. Jadi ada E. coli patogen dan ada E. coli yang non patogen ya. Dia memiliki virulent faktor O antigen, yaitu lipopolisakarida, yaitu dinding selnya. Kemudian flagella yang disebut dengan H antigen. Kalau yang LPS tadi ini lipopolisakarida LPS ya singkatannya. Itu disebut dengan O antigen dan dia juga mempunyai antigen kapsul, itu K antigen ya. Jadi antigen ini bisa digunakan sebagai menginduce respon imun, juga bisa digunakan sebagai diagnostik ya. Jadi strainnya dibagi yang patogenik ya, yang patogen dibagi menjadi 5, yaitu ETEC, EPEC, EHEC, EIEC, EAEC ya. Enterotoxigenik, entropatogenik, enterohemorrhagic, enteroinvasive, enteroagregatif E. coli ya. Jadi silakan dibaca nanti ya. Nah, E. coli bagaimana dia menyebabkan diare? Jadi E. coli itu memiliki LT toksin. Jadi ini dia memiliki enterotoksin. LT toksin itu heat labil toksin. Jadi ini mirip seperti toksin dengan toksin pada Vibrio ya, kolera toksin. LT toksin ini mirip feature-nya seperti kolera toksin. Jadi dia akan LT dari E. coli ini akan masuk ke dalam enterosit. Ini gambar enterosit ya. Enterosit itu adalah sel yang membentuk usus ya. Jadi dia akan masuk, dia akan mengaktifasi adenylate cyclase ya. Adenylate cyclase, jadi ATP akan dirubah menjadi
CMP. Ya, CMP ini jadi produksinya banyak, dia akan menyebabkan apa namanya, sekresi dari air dan ion ya. Jadi ini dalam sel, nanti keluarnya adalah lumennya, ini lumen khusus, ya, lubangnya khusus di sini. Ini adalah sel-selnya. Jadi akan banyak keluar ion dan air ya. Itu yang menyebabkan diare ya. Ini mekanisme kerjanya dari E. coli yang efek itu seperti ini ya. Jadi dia menempel, kemudian dia mengeluarkan type 3 secretion system namanya ya. Kemudian dia akan palisade, membentuk ini ya. Jadi fungsi absorpsi dari enterosit akan terganggu ya. Kalau yang EHEC ini yang dia mengeluarkan toksin ya. Jadi tadi itu dia memiliki dua toksin ya. Selain LT juga dia memiliki ST ya, heat stable. Heat stable ini mirip seperti Shigella toksin. Jadi yang dikeluarkan oleh Shigella ya. Jadi ini akan merusak eritrosit bersifat sitotoksik. Jadi tandanya adalah hemoragik. Jadi tandanya adalah pendarahan karena terjadinya perusakan dari sel-sel enterosit ya. Kemudian yang ETEC ya, jadi dua toksin. Yang ETEC itu virulennya adalah toksin ST dan LT ya. Ini yang akan menyebabkan diare ya, yang menyerupai watery diare. Jadi diarenya cukup profuse. Kemudian yang ini membentuk biofilm ya. Jadi yang apa ini? Yang ini membentuk biofilm. Jadi fungsi absorpsi dari usus terganggu. Selain biofilm juga mengeluarkan toksin ya, yang meningkatkan ekskresi dari produksi dari CAMP. Yang EIEC ini dia mampu menginvasi ya. Jadi dia berkembang biak di dalam enterosit, kemudian menginvasi ke enterosit yang ada di sebelahnya ya. Jadi ini akan bersifat invasif dan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada enterosit. Kalau yang ini ada signal transduksi. Jadi kumannya dipilih dari enterosit ya, dipilih dari enterosit. Nanti enterosit ini diberi sinyal untuk memanjang seperti jari ini ya, memanjang dan melingkupi menyelimuti E. coli ini. Nah, dengan bentuk yang seperti ini tentu fungsi absorpsinya juga terganggu ya. Jadi akan menyebabkan terjadinya diare. Ya, selain menyebabkan gastroenteritis, jadi infeksi pada saluran cerna, E. coli juga terkena menyebabkan infeksi pada urinary tract infection. Jadi ini penyebab UTI yang paling banyak E. coli ya, terutama pada wanita yang lebih berisiko ya. Kemudian juga bisa menyebabkan meningitis pada neonatus ya, terutama pada bulan-bulan pertama setelah bayi itu dilahirkan. Kemudian dia juga sering menyebabkan infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu artinya infeksi yang didapatkan pasien di rumah sakit. Jadi infeksi yang didapatkan setelah 72 jam dirawat di rumah sakit. Sebelumnya tidak ada infeksi, menjadi infeksi setelah 72 jam dirawat di rumah sakit, itu kemungkinan infeksinya didapatkan di rumah sakit. Dan karena E. coli ini mampu mengambil plasmid seperti yang saya bilang tadi kemarin, itu mekanisme penyebaran plasmid infeksi. Jadi dia termasuk bakteri yang gampang sekali mengambil materi genetik dari luar. Jadi infeksi nosokomial ini biasanya oleh E. coli yang multiresisten ya. Jadi sudah banyak resisten terhadap antibiotika.
Ini ringkasannya. Jadi untuk urinary tract infection, E. coli diobati dengan lini pertamanya adalah ciprofloxacin, ya. Ciprofloxacin, kemudian bisa juga dengan cotrimoxazole, itu trimethoprim sulfamethoxazole. Ini pilihan utamanya untuk UTI. Terapi empirisnya, ya, terapi empirisnya. Kemudian untuk diare dan penyakit sistemiknya ini ampicillin, cefotaxime, aminoglycoside, cipro, ya trimethoprim sulfamethoxazole juga masih bisa diberikan. Sedangkan untuk meningitis itu digunakan cefotaxime. Kenapa cefotaxime? Karena cefotaxime penetrasinya bagus menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier, ya. Oke, kita ke salmonella. Jadi salmonella yang paling terkenal adalah salmonella typhi, penyebab penyakit demam tifoid atau adik-adik kenal dengan penyakit tipes, ya. Jadi ini TP yang lain bisa menyerang binatang lainnya, tapi untuk salmonella yang lain bisa menyerang binatang juga, ya. Tapi untuk salmonella typhi hanya patogen pada manusia. Jadi tidak ada anjingnya adik nanti kena tipes, nggak ada, ya. Jadi dia exclusively human pathogen, ya. Penyebarannya melalui fecal oral, ya. Namun dia bisa tinggal di tubuh kura-kura, tapi di kura-kuranya nggak sakit, ya. Dia bisa menjadi reservoir, ya. Turtle itu bisa menjadi reservoir. Jadi hati-hati yang pelihara yang pelihara turtles mungkin saja menjadi reservoir dari salmonella typhi, ya. Bagaimana salmonella itu bekerja? Jadi seperti ini, ya. Jadi apabila kita tidak sengaja memakan salmonella, tentu pastinya tidak sengaja, ya. Tidak ada orang sengaja minum salmonella, ya. Jadi dengan tidak sengaja menelan salmonella. Jadi salmonella itu seperti proses infeksi pada umumnya, dia menempel, kemudian dia invasi, ya. Diinvasi, kemudian dia akan diambil oleh makrofag. Namun setelah diambil oleh makrofag, biasanya kan bakteri kalau difagosit oleh makrofag, kemudian di dalam makrofag dihancurkan. Nah, salmonella typhi ini mempunyai virulen faktor yang menyebabkan mekanisme penghancuran di dalam makrofag itu tidak terjadi. Jadi ada namanya fagolisosum, ya, itu tidak terjadi, penggabungan fagolisosum itu tidak terjadi. Jadi saat ditelan makrofag salmonella itu akan terbentuk fagosum di dalam makrofag, kemudian lisosum itu berisi enzim-enzim untuk menghancurkan bakteri, itu tidak terjadi penyatuan, ya. Jadi makanya dia ditelan tapi dia hidup damai di dalam makrofagnya, ya. Justru dia berkembang biak di makrofag, ya, berkembang biak di makrofag, dan nanti dari makrofag kalau jumlahnya sudah banyak, makrofagnya bisa lisis, ya, dan salmonellanya yang sudah banyak itu bisa masuk kembali ke saluran cerna, ya. Dia akan masuk ke sistem retikuloendotelial sistem kita, ya, sistem di lien kita dan di limpa kita. Ya, kemudian setelah lisis, setelah jadi berkembang biak di dalam tubuh makrofag, menyebabkan makrofagilisis, dan salmonella itu bisa kembali ke saluran ke usus kita melalui hati dan kandung empedu, ya. Jadi makanya konsentrasinya juga tinggi di hati dan kandung empedu. Ya, ini gejala klinisnya gastroenteritis, ya, jadi diare dan lain sebagainya dengan tipikal diarenya seperti ini, ya. Nanti silakan dibaca sendiri, ya. Jadi 95% kasus merupakan foodborne, ya.
Kemudian dia menyebabkan demam tifoid demam tifoid yang karakteristiknya ada demam dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini pengobatannya pilihannya adalah ceftriaxone dan ciprofloxacin. Ya, tentunya terapi-terapi simptomatis seperti menghilangkan dehidrasi kalau terjadi kalau terjadi gastroenteritis atau memberikan obat demam, kalau ada demam itu tetap diberikan. Namun terapi untuk menghilangkan salmonellanya adalah antibiotika, yaitu ceftriaxone atau ciprofloxacin. Sekarang kita ke Shigella, jadi Salmonella, Shigella, ya. Salmonella itu banyak juga ditemukan di daging ayam, ya. Salmonella, Shigella banyak sekali ditemukan di daging ayam. Itu makanya daging ayam itu harus dimasak dengan matang. Di telur juga ya. Itu makanya kalau Master Chef itu, Chef Juna itu marah-marah kalau ayamnya nggak matang ya. Ya, itu karena dia khawatir ada Salmonella ataupun Shigella ya. Kalau dimasak tidak matang, kalau masih merah-merah itu hati-hati ya. Oke, Shigella ini akan menyebabkan gastroenteritis juga ya. Jadi nanti silakan dibaca mekanismenya agak berbeda dengan Salmonella tadi. Ya, kalau yang ini justru makrofagnya tidak mengenali, jadi dia tidak dimakan. Kemudian nanti dia berkembang di dalam enterosit ya. Kemudian berkembang menyebabkan kerusakan pada enterosit sendiri. Karena menyebabkan kerusakan itu akan terjadi perdarahan. Makanya gejalanya adalah hemoragik ya. Jadi pendarahannya, diarenya ada darahnya. Ya. Pilihan antibiotikanya adalah asitromisin dan ciprofloxacin ya. Sekarang kita ke Campylobacter. Campylobacter ini bentuknya ada yang curve, ada yang spiral ya. Sedikit spiral ya. Ada yang bentuknya seperti huruf S. Biasanya menyebabkan penyakit ulceratif atau inflammatory lesion di jejunum, ileum, dan kolon ya. Nah, bakteriemia bisa juga terjadi ya, namun jarang. Ya, ini bakteri ringkasan yang tadi yang menyebabkan food poisoning dan bakteri yang menyebabkan foodborne illness. Apa sih perbedaan dengan food poisoning dengan foodborne illness? Itu kalau food poisoning yang dimakan itu adalah toksinnya, bukan bakterinya. Jadi bakterinya, umpamanya di makanan kaleng ada bakterinya ngeluarin toksin di makanan kaleng itu ya. Di makanan kaleng itu keluar eksotoksinnya, kemudian kita makan makanan kaleng itu. Jadi kita makan toksinnya. Ya, itu biasanya gejalanya tidak begitu parah, namun munculnya pun cepat. Jadi dimakan sekarang mungkin 2 jam, 12 jam sudah muncul diare. Seperti contohnya pada enterotoksin pada Staphylococcus aureus itu biasanya habis makan 2 sampai 12 jamnya diare muncul diare, kemudian sembuhnya pun sekitar 24 jam setelah itu. Jadi cepat ya. Jadi sedangkan foodborne illness itu bakterinya yang berperan. Bakterinya dimakan dulu, nanti berkembang biak bakterinya dalam tubuh, baru mengeluarkan toksin dan virulen faktor yang lain. Itu makanya gejalanya biasanya lebih lama munculnya, lebih dari 24 jam. Ya, ini bakteri-bakteri yang foodborne illness, yaitu Campylobacter, E. coli, Salmonella, Listeria, Shigella, Vibrio, ya. Kemudian yang foodborne biasanya Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Jadi Clostridium botulinum dan perfringens ini bisa menyebabkan diare, tapi kedua bakteri ini bukan diare yang concernnya. Ini penyebabnya kelumpuhan, yang ini perfringens ini gas gangrene. Jadi ada gejala lain yang lebih parah disebabkan oleh bakteri ini, namun dia juga bisa menyebabkan diare. Ya, diare itu aksesorisnya dia lah. Kalau virulen faktornya dia yang utama itu
cukup parah yang Clostridium ini ya. Dan Staphylococcus aureus juga bisa menyebabkan diare ya, yang diare yang karena food poisoning. Jadi itu bedanya. Untuk Campylobacter pilihannya adalah erythromycin dan ciprofloxacin ya. Sekarang kita ke Vibrio seperti yang adik-adik ketahui. Jadi Vibrio itu yang menyebabkan penyakit dan endemis itu adalah Vibrio cholera ya. Jadi Vibrio cholera itu ada dua ya, yaitu yang di sini ya. Ya, ada dua divisi yang klasik dan Eltor ya. Yang Eltor ini yang sudah mungkin mengalami mutasi dan menjadi lebih apa namanya, bisa dibedakan dengan klasik. Yang Eltor ini biasanya dia memproduksi hemolisin ya, sehingga virulent faktornya lebih kuat. Jadi biasanya dia lebih severe gejalanya dan bisa lebih lama ya. Biasanya outbreak ya terjadi pada ini karena bakteri ini bisa hidup di krustasean, fitoplankton dan protozoa. Jadi krustasean itu kan makanan laut ya, seperti udang, kepiting gitu. Kalau itu terkontaminasi ya dan tidak dimasak dengan baik, itu biasanya terjadi outbreak seperti ya, kalau makannya bareng-bareng bisa bareng-bareng ya kena, jadi bisa kena kolera. Jadi khas dari gejala klinis kolera ini adalah watery diarrhea. Jadi kotorannya itu seperti air cucian beras, jadi seperti air berwarna keruh seperti itu ya. Nah ini sering sekali terjadi setelah outbreaknya itu ya, wabahnya itu sering sekali terjadi setelah ada bencana alam ya, seperti gempa gitu. Gempa jadi penyaluran air bersih terganggu, itu biasanya diikuti dengan outbreak di kolera. Seperti contoh yang terakhir umpamanya laporan outbreak kolera itu seperti gempa Haiti tahun 2010 ya, harusnya adik-adik sudah lahir ya, sudah lahir. Itu gempa di Haiti itu diikuti dengan kolera ya, outbreak kolera ini yang terlaporkan dan kejadiannya cukup besar. Mungkin kalau gempa-gempa di tempat kita seperti di Jogja kemarin, di mana itu mungkin sudah terjadi tapi tidak dilaporkan dengan baik. Oke, jadi gejala klinisnya ya massive loss of fluid. Jadi massive loss of fluid. Jadi ini gejalanya rentan sekali matinya karena dehidrasi. Meninggalnya pasiennya seperti karena dehidrasi. Jadi makanya rehidrasi dari pasien yang terkena kolera itu sangat penting selain antibiotika ya. Oke, jadi toksinnya seperti ini. Dia memiliki B5 ya, jadi AB5 seperti yang kemarin, binding domainnya ada 5 ya. Jadi dia akan aktif, dia menyebabkan peningkatan adenilasi klase. Adenilasi klase ini akan menyebabkan sekresi dari ion dan air ya. Jadi mirip gejalanya sama LT pada E. coli tadi ya. Ini Vibrio cholera, pilihan terapinya adalah doxycycline dan ciprofloxacin. Jadi bentuknya Vibrio bentuknya koma ya, seperti koma. Dia batang cuma bengkok, jadi kita sebut saja bentuknya seperti koma ya. Dikultur di blood agar atau di Kohunki agar namanya ya. Silahkan nanti dibaca dikultur di mana. Jadi karena ini terkait mikrobiologi, adik-adik harus tahu dikultur di mana sih bakteri ini ya. Sekarang ke Helicobacter ya, yang terkenal menyebabkan penyakit pada manusia adalah Helicobacter pylori ya. Jadi Helicobacter pylori ini terkenal dia memproduksi urease. Karena dia mampu memproduksi urease itu dipecah menjadi amonia. Amonia itu bersifat basa, makanya ketika dia di dalam dia bisa hidup bertahan di dalam lambung. Setelah ditelan dia memilih hidup di dalam lambung karena lambung itu acidity-nya stomach acid itu kan salah satu perlindungan tubuh kita, itu bisa dinetralisir oleh
bakteri ini dengan dia memproduksi urease. Jadi urease itu urea akan berubah menjadi amonia ya. Nah, karena suasananya tidak asam lagi, bakteri ini bisa berkembang biak di dalam lambung. Ya, makanya dia sering menyebabkan acute gastritis ya, kemudian turun sedikit duodenal dan gastric ulcer. Jadi ulkus pada lambung dan duodenum ya. Kemudian gastritis. Dan infeksi H. pylori ini dihubungkan erat kaitannya dengan terjadinya kanker pada lambung ya. Jadi seperti kita ketahui inflamasi yang berkepanjangan itu bisa menginduce terjadinya kanker. Jadi karena H. pylori ini dia bisa bersifat laten, dia tidak menimbulkan gejala, dia tapi bisa tinggal di dalam lambung kita dalam waktu yang lama. Mungkin itu salah satu penyebab dia related sama kanker lambung ya. Jadi seperti ini, jadi di lambung kita ini, sel lambung kita, kemudian lambung kita itu dilapisi oleh mucus layer ya. Jadi H. pylori ini dia memiliki virulent faktor yang mampu menembus dari mucus layer dari lambung kita, kemudian setelah ketemu dia juga memiliki urease, dia bisa memecah urea menjadi amonia. Jadi suasananya menjadi netral di sini atau tidak asam lagi. Kemudian dia setelah berhasil menembus mukus, dia mulai menembus sel mukosa dari lambung kita ya. Kemudian dia mengeluarkan toksin ya yang bersifat cytotoxic, itu akan merusak lambung kita. Karena sel lambung kita rusak, maka akan terbentuk ulkus atau cekungan di sini ya, karena terjadinya kerusakan pada mukosa lambung kita ya. Ini Helicobacter pylori. Gejalanya akut gastritis ya, seperti gejala mah mungkin ya, yang nyeri epigastrium ya. Kadang-kadang disertai dengan diare ya, sekitar 1 mingguan ya. Rasanya tidak nyaman ya, epigastric discomfort, rasanya kayak kembung kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, H. pylori pada diagnosis duodenal ulcer ya, ulkus duodenum itu ditemukan 95% ada infeksi pylorinya. Jadi sangat terkait. Jadi 90% duodenal ulcernya itu disebabkan oleh infeksi pylori ya. Tentu penyebab lain bisa saja menyebabkan yang 5% bukan H. pylori ya. Jadi tinggi sekali. Jadi hampir bisa dikatakan duodenal ulcer itu disebabkan oleh H. pylori. Kemudian ini ya seperti yang saya katakan tadi terkait dengan gastric karsinoma ya, kanker lambung yang erat sekali kaitannya dengan kanker lambung. Itu kenapa screening dari H. pylori ini sangat penting sekali. Saat adik-adik mengalami gastritis kemudian diberikan obat mah kok masih aja tidak ada perbaikan, nah mungkin saja itu gastritis yang disebabkan oleh infeksi H. pylori. Jadi penting sekali melakukan screening sebelum nanti terlambat dan terjadi gastric ulcer ya. Jadi metode screeningnya ada yang invasif, ada yang non invasif. Yang invasif itu dengan endoskopi, jadi diambil jaringannya, dikultur, diambil gasternya, jaringannya sedikit, dan kemudian dikultur. Kalau yang non invasif itu ada namanya breath test for urease, untuk urease. Jadi seperti ini. Jadi lengkapnya nanti silahkan dilihat di link ini. Namun saya bisa jelaskan mekanisme kerjanya. Jadi sebelum tes dilakukan, adik meminum kapsul yang mengandung urea dengan radioaktif ya, tapi radioaktif karbon radioaktif ya. Urea yang ada karbon radioaktifnya itu diminum berupa tablet ya. Nanti di dalam akan dipecah urea ini menjadi CO2 dan amonia ya. Nah, karena kita minum karbon yang ada radioaktifnya, maka dari itu CO2 yang terbentuk, C-nya itu ada radioaktifnya. Ya, yang inilah yang bisa deteksi oleh alat ya. Nanti ada
pernah dengar Genos nggak untuk cek COVID itu ya, mirip seperti itu. Adik meniupkan udara ya yang ada di paru-paru adik, karena ini adalah CO2, ditiupkan, nanti inilah yang dideteksi oleh alat tersebut ya, bahwa kalau tidak ada pylori yang menghasilkan urease, ini CO2 ini tidak akan terbentuk karena atau sedikit terbentuk karena tidak dipecah oleh urease. Tapi kalau banyak terbentuk, itu artinya urea yang adik minum itu dipecah oleh urease yang dihasilkan oleh H. pylori ini. Jadi semakin tinggi itu artinya semakin besar kemungkinan ada H. pylori ya. Tunggu sebentar ya. Oke, ada gangguan sedikit, kita lanjut dulu sekarang. Mana tadi? Ya, jadi penting sekali untuk melakukan screening. Mungkin adik-adik ada yang ini ya, gastritisnya berkepanjangan, tidak ini apalagi ini ya, karena penting melakukan eradikasi. Setelah teridentifikasi positif terinfeksi pylori, sebaiknya lakukan eradikasi. Eradikasinya gampang, seperti salah satu obatnya adalah ciprofloxacin, diminum selama 2 minggu, nanti dites lagi, biasanya sih sudah resolve. Jadi itu bisa menyelamatkan adik-adik nanti ke depannya dari kanker lambung ya. Kemudian non-enteric route gram negatif. Yang tadi kan yang enteric ya, sekarang yang non-enteric itu ada Haemophilus influenza. Ya, ini juga bisa menyebabkan selain pneumonia juga bisa menyebabkan terjadinya meningitis ya. Jadi di sini yang virulent faktornya adalah kapsulnya ya. Nanti silahkan dibaca ya. Jadi dia bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti meningitis pada anak-anak, otitis media pada orang dewasa ya. Nanti terapinya adalah amoxiclav, itu untuk terapi yang tidak life threatening, yaitu tidak membahayakan nyawa ya. Jadi seperti otitis media yang ringan itu bisa digunakan amoxicillin clavulanic acid. Namun pada infeksi yang berat itu digunakan obat yang lebih advance seperti cefotaxime dan ceftriaxone, digunakan untuk meningitis dan infeksi yang ini ya, yang mengancam nyawa lainnya. Yang cotrimoxazole dan trimethoprim atau kita sebut dengan cotrimoxazole itu biasanya digunakan pada infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh bakteri ini ya, dan otitis juga bisa digunakan pada penyakit ini ya. Ini sudah ada vaksinasinya ya, disebut dengan HIB ya. Ini diberikan pada umur kurang dari 2 tahun ya. Bordetella pertussis, nah ini juga sudah ada vaksinnya. DPT itu sudah vaksin wajib. Kalau HIV ini belum vaksin wajib. Jadi kalau tidak vaksin wajib itu artinya harus bayar ya. Kalau ini DPT ini bisa gratis, yang ini harus bayar. Jadi belum tentu semua orang sudah divaksin dengan ini ya. Oke, ini Bordetella pertussis, menyebab penyakit pertussis disebut juga dengan whooping cough ya. Kenapa whooping cough? Nanti saya tunjukkan. Angka kematiannya cukup tinggi kalau terkena penyakit ini, karena biasanya penyakit ini mengenai anak-anak yang berumur balita ya. Penyebarannya melalui droplet ya. Kalau ada yang kena batuk itu bisa menyebar ke orang lain ya. Jadi ini adalah virulent faktornya, ada 6 yang signifikan, nanti silahkan dibaca sendiri. Yang paling penting adalah pertussis toksin, karena yang inilah yang menyebabkan, mana dia? Ini yang menyebabkan batuk rejan itu, batuk rejan ya, pertussis ya. Oke. Jadi
masa masa apa namanya patofisiologinya ya, perjalanan penyakitnya ada inkubasi bisa sehari ya, 1 minggu, sorry, 1 mingguan. Kemudian ada gejala-gejala apa namanya, non spesifik ya, seperti lemas, demam, kemudian pilek itu pada minggu pertama sampai ketiga. Nah, setelah minggu ketiga muncullah batuk yang spesifik, batuk yang whooping cough ini ya. Nah, yang batuknya seperti apa mungkin adik-adik bisa dengar di sini. It's just kind of heavy. Uh-oh. There we go. Okay. It's okay. Okay, take a breath, Melanie. Come on. Almost there. There we go. Ya, whoopingnya itu di saat menarik nafasnya ya. Jadi karena batuknya itu tidak bisa berhenti ya sampai nafasnya habis, makanya dia menghentak menarik nafas ya. Gitu tuh. Itu whoopingnya ya. Gitu ya. Itu adalah whooping, itu khas ya. Itu batuk karena pertusis ya. Oke, kita. Obatnya adalah erythromycin dan cotrimoxazole ya untuk terapi empirisnya. Nanti silahkan dibaca lagi yang lainnya. Vaksinnya seperti yang saya bilang tadi adalah vaksin DPT, itu combo ya. Combo itu artinya combine. Jadi bersama dengan difteri, pertusis, dan tetanus diberikan pada umur 2, 3, 4, dan 18 bulan ya. Ini Yersinia pestis, ini penyakit bisa menyebabkan apa namanya dulu sebelum ditemukan antibiotika, ini adalah wabah ya, mirip seperti COVID sekarang ya. Kalau zaman dulu juga sudah ada wabah, ini yang terkenal sekali. Ini hampir sepertiga dari penduduk Eropa itu tewas karena terkena infeksi penyakit ini ya. Jadi penyakit ini disebarkan oleh bakteri ini disebarkan oleh kutu yang ada pada tikus atau pes yang lain ya. Jadi dulu kan sanitasi itu nggak bagus ya, banyak tikus berkeliaran, tikus itu ada kutunya, kutu inilah yang kalau menggigit manusia itu bakteri ini bisa disebarkan ya. Jadi waktu itu tahun 1347 ya, itu di Eropa sepertiganya meninggal karena penyakit ini. Jadi banyak sekali yang dikuburkan massal seperti ini ya. Kemudian bahkan dilukiskan seperti ini ya, mungkin bisa ngelihat. Jadi the triumph of death itu arti ini ya, manusia itu mati, yang menang adalah tengkorak ya. Ini kematian yang menang ya di sini mungkin ya. Itu menggambarkan penyakit ini. Dan untuk yang meninggal di waktu wabah itu, tulang-tulangnya itu ada di sebuah katedral ya, jadi seperti ini, jadi chandelier ya, jadi lampu hiasan ya, tulang-tulang, kemudian ini ya. Nah, mungkin kalau sempat jalan-jalan ke sini ya untuk dipasang di Instagram bagus ya, kayaknya belum ada yang pasang di Instagram. Jadi ada katedral seperti ini yang dari tulang-tulang korban dari outbreak pada waktu itu, disebut dengan bubonic outbreak atau Black Death ya. Kenapa Black Death? Karena ini ya, ini ya disebabkan oleh tupai atau tikus, ada kutunya disebarkan, menimbulkan satu orang terinfeksi. Nah, mengenai paru ya, karena mengenai paru, penularannya bisa melalui droplet ya. Jadi penularan melalui droplet itu kan gampang sekali ya. Jadi ini akan menular ke manusia lain melalui droplet, bukan karena dari kutu saja, tapi dari manusia ke manusianya melalui droplet. Kenapa Black Death? Itu kalau dia mengenai sistem kaki atau tangan, itu akan terjadi nekrosis dan kematian jaringan, jadi warnanya hitam seperti, makanya namanya adalah Black Death itu ya. Oke. Nih warnanya hitam.
Obatnya sebenarnya gampang, doxycycline dan streptomycin, tapi sayang sekali waktu itu belum ditemukan sehingga terjadilah wabah yang seperti itu ya. Oke, mungkin cerita ini akan sama diceritakan oleh anak cucu kita waktu mereka sudah menemukan obat COVID ya. Oh, banyak yang meninggal karena COVID. Sayang sekali karena obatnya belum ditemukan. Mungkin anak cucu kita akan bercerita seperti itu ya. Sama seperti kita bercerita tentang wabah Black Death ini ya. Oke. Oke, ini referensi yang saya gunakan untuk membuat slide tadi. Silahkan adik-adik dicari ininya, referensinya. Saya kira sudah cukup. Nah, kalau ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi cukup banyak ya, jadi silahkan adik-adik dibaca saja slide dari saya. Mungkin soal-soalnya sekitar sana saja waktu ujian. Oke, ada pertanyaan? Saya buka sesi tanya jawab, mungkin 5 menit cukup ya. Selamat siang, dokter. Kalian ada kuliah lagi nggak? Saya kayaknya lewat dari 5 menit. Oh, ini ya ada yang nanya ya di Black Death itu palu burung ya, itu maskernya mereka ada ya. Jadi mereka itu belum punya masker seperti kita, mereka maskernya kayak gitu dibuat dari kulit. Nah, yang ini kostum untuk Halloween banyak ya dijual di Amazon, di Tokopedia juga kayaknya ada. Biasanya dipakai untuk ini ya kostum Halloween dan ada filmnya kayaknya. Saya ini namanya ya, jadi kayak paruh burung ini maskernya mereka. Aslinya kayak gini ya, bukan kayak gini. Ini kan sudah dimodifikasi menjadi kostum. Aslinya kayak gini. Jadi mereka maskernya kayak gini. Hazmatnya mereka lah mungkin ya. Jadi dibuat dari kulit seperti ini mata. Ya, siapa Jeremy? Ya. Apa perbedaan diare yang disebabkan oleh kolera dan E. coli ya? Jadi dari E. coli itu kan ada 5, diarenya ada yang hemoragik, ada yang nggak hemoragik ya. Dan manifestasi yang lainnya juga cukup berbeda. Yang kolera khasnya itu adalah watery diarrhea. Jadi tidak ada darahnya, betul-betul profuse sekali, bisa sampai 20 kali per hari ya. Jadi orangnya itu langsung menciut ya kalau kena infeksi karena kolera. Tapi penyebab kolera adalah kolera toksin. Kalau E. coli kan ST atau LT atau karena perusakan oleh bakterinya sendiri terhadap enterosit. Tapi kalau kolera itu disebabkan karena toksin yang diproduksi oleh Vibrio cholera itu ya. Toksinnya namanya kolera toksin ya. Kalau E. coli itu tergantung lagi yang jenisnya 5 tadi ya. Oke, jadi seperti itu eufilia. Oke, semoga bisa dipahami. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, karena waktu juga sudah lewat sebenarnya ya. Waktu saya 50 menit, saya lupa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Adik-adik tetap jaga kesehatan agar dapat melaksanakan aktivitas secara optimal ya. Saya tutup room meetingnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dok. Terima kasih.